Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita juga bisa masih diberi kesempatan untuk belajar ya kawan-kawan. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang seusia Anda itu saat ini bisa belajar sebagaimana yang Anda rasakan saat ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, gitu ya. Oke, baiklah, langsung saja pada kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian tes measurement evaluation, gitu ya. Ada 3 hal kata ini yang perlu kawan-kawan pahami ketika kawan-kawan memahami tentang psikometri. Oke, ya. Ada 3 hal ini. Apa itu? Tes, measurement atau pengukuran, dan evaluation atau evaluasi. Kira-kira menurut kawan-kawan semua, apa perbedaan dari ketiganya itu? Tes, apa bedanya dengan measurement, apa bedanya dengan evaluasi? Mungkin di benak kita sering kita mengatakan tes begitu ya. Tes psikologi, psikotes, kemudian UTS gitu ya, ujian tengah semester gitu ya, tes tengah semester. Kemudian ada kata-kata lain, measurement. Kira-kira apa measurement atau pengukuran bahasa Indonesianya itu? Lalu ada kata lain yang disebut dengan evaluasi. Nah, untuk memahami hal itu maka kita perlu memahami beberapa hal tentang ini dan perbedaannya. Oleh kenapa? Karena nantinya di psikometri itu akan menyusun sebuah alat tes atau alat ukur, gitu ya. Alat tes atau alat ukur. Oke? Dan bagaimana cara memberikan scoring pada alat ukur tersebut? Kegunaannya nanti akan kita bahas di evaluasinya. Begitu maksudnya. Gitu ya. Oke, langsung saja perhatikan pada slide berikut ini. Tes psikologi itu ya berkenaan dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang terstandar untuk dijawab. Itu merupakan tes psikologi. Pertanyaan atau pernyataan-pertanyaan yang harus dijawab, yang terstandar yang harus dijawab itu adalah tes psikologi. Nah, bagaimana prosedur tes yang terstandar itu? Tes terstandar itu jika tes itu memenuhi syarat-syarat di dalam pembuatan alat ukur, terutama sesuai dengan validitas dan reliabilitasnya, artinya memenuhi standar validitas dan reliabilitasnya, serta ada pertanyaan yang terstandar. Jadi membuat item itu tidak ngawur, begitu ya, tidak ngawur. Sehingga kalau kita ngomong tes ya ini tes itu, gitu ya. Tes itu ya ini. Nah, memberikan atau menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang terstandar untuk dijawab. UAS itu adalah tes. Ketika memberikan pertanyaan, saya beri pertanyaan, kemudian Anda jawab. Itu adalah tes. Gitu ya. Nah, lalu apa bedanya dengan pengukuran? Kalau pengukuran itu lebih pada ya pemberian angka dalam suatu kontinum. Konsepnya lebih luas. Karakteristik tidak hanya diukur dengan tes, tapi dapat dengan observasi, skala rating, dan cara lain yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya apa? Artinya bahwa pengukuran itu kelanjutan dari tes. Tes tadi kan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang disebut dengan pengukuran atau measurement itu adalah pemberian angka. Contoh, saya berikan tes Bine gitu ya. Tes Bine, tes kecerdasan Bine gitu ya. Kemudian Anda mengisi. Setelah Anda mengisi, kemudian setelah itu hasil dari isian Anda saya scoring nih, kemudian saya beri angka tes, katakanlah 109 angka Anda, itu adalah measurement atau pengukuran. Contoh lagi, Anda punya pastinya semuanya ya, punya berat badan lah ya, nggak ada yang nggak punya berat badan. Katakanlah Anda naik di yang namanya timbangan. Ketika Anda naik timbangan, itu disebut dengan tes. Kenapa? Proses membandingkan atau memberikan pertanyaan. Kalau dalam psikologi memberikan pertanyaan ya, dalam konsep lebih fisik itu membandingkan antara alat ukur dengan apa yang
diukurnya. Jadi membandingkan apa yang akan diukurnya atau subjek ukur dengan alat ukurnya itu adalah tes. Atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terstandar. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah alat ukur. Membandingkan subjek, katakanlah intelijensi subjek gitu ya, dengan alat ukurnya seperti apa? Dengan cara apa? Memberikan pertanyaan. Maka ketika muncul angka 109, berat Anda 60, berat Anda 80, tinggi Anda 180 gitu ya. Kecepatan lari si A 100 km per jam dan seterusnya. Kemudian IQ Anda adalah 300. Wow, kebanyakan, nggak mungkin. Atau kecerdasan Anda itu 109 dan seterusnya. Ketika muncul angka itu disebut dengan pengukuran. Angka, muncul angka itu disebut dengan pengukuran ya. Oke, bisa dipahami? Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Karena kalau kita hanya jelek tulisan saya. Kalau kita hanya memberikan pertanyaan saja tanpa memberikan nilai, itu hanya disebut dengan tes. Tetapi kalau kita sudah masuk pemberian angka, kemudian kita scoring, itu disebut dengan pengukuran atau measurement. Lalu Pak, apa bedanya dengan evaluasi Pak? Oke, tenang ya. Ini, perhatikan nih. Evaluasi itu adalah proses mendapatkan informasi yang berguna untuk dipertimbangkan dalam beberapa alternatif keputusan. Ini pengertiannya. Tapi sebenarnya pengertian yang lebih psikometri itu adalah ini. Oke. Proses membandingkan hasil ukur dengan normanya. Contoh ya, contoh. Anda tes Binet, ya, tes IQ katakanlah ya. Tes IQ menggunakan tes Binet. Oke. Kemudian Anda setelah dites Binet itu kemudian muncul angka 110 IQ Anda, katakanlah gitu. Ya. Lalu 110 ini apa Pak? 110 ini kan nggak ada artinya. Iya, nggak ada artinya. Hanya angka saja. Ketika Anda berikan itu kepada subjek Anda nggak ngerti. Maka butuh yang disebut dengan evaluasi. Butuh evaluasi. Membandingkan hasil ukur ini 110 ini dengan normanya. Norma IQ kan banyak ya. Mulai dari katakanlah 70 sampai 80 itu slow learner. 80 sampai berapa itu low average. Kemudian 90 sampai 100 itu adalah average rata-rata. 100 sampai 110 itu adalah di atas rata-rata. 110 ke atas 100 sampai 120 itu adalah rata-rata atas. Jadi rata dulu baru di atas rata-rata. Kemudian setelah itu dan seterusnya. Nah, kalau 110 itu apa? Berarti 110 itu evaluasinya masuk apa? Masuk yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan rata-rata atas. Rata-rata atas. Bisa dipahami ya? Oke. Rata-rata atas. Oke. Nah, ini disebut dengan evaluasi. Sehingga apa? Setiap tes itu butuh yang disebut dengan evaluasi. Kenapa butuh evaluasi? Tanpa adanya evaluasi itu hanya sebuah angka. Maka dalam evaluasi itu dibutuhkan yang disebut dengan norma. Apa? Norma. Bagaimana cara pembuatan norma? Nanti akan saya ajari, ya. Bagaimana cara membuat 110 sampai berapa itu rata-rata dan seterusnya, itu adalah norma semuanya. Kalau sampai di sini aja itu disebut dengan pengukuran, tapi kalau sudah masuk ke rata-rata atas itu membandingkan hasil ukur dengan normanya, itu disebut dengan evaluasi. Jangan menggunakan ini saja ya, jangan ya. Jangan menggunakan ini saja. Oke? Kenapa? Karena kalau seandainya sudah ditentukan, oh anak ini IQ-nya sekian, anak ini IQ-nya sekian, dan seterusnya, maka bisa jadi Anda bisa melakukan mempertimbangkan beberapa keputusan. Contoh katakanlah, ketika diketahui anak ini IQ-nya adalah 80, kemudian itu termasuk adalah rata-rata bawah katakanlah ya, maka anak ini belajarnya harus lebih mumpung lagi. Orang tua diedukasi mengenai cara belajarnya. Kalau seandainya anak itu IQ-nya adalah 50 sampai 60 katakanlah, dia masuk ke slow learner atau ke ke Down syndrome katakanlah. Bagaimana cara pembelajarannya? Itu adalah alternatif pengambilan keputusannya.
Kalau seandainya IQ-nya adalah 130, bagaimana cara belajarnya? Dan itu adalah hasil dari evaluasi itu. Namun, tidak ada yang disebut dengan evaluasi tanpa adanya tes, tanpa adanya pengukuran, dan tanpa adanya evaluasi nggak akan pernah muncul yang namanya alternatif keputusan. Sehingga memang setiap memberikan keputusan dalam psikologi itu butuh yang disebut dengan tes, pengukuran, dan evaluasi. Paham ya sampai di sini? Bagus. Paham saya rasa. Oke. Nah, lalu penting, apa yang diukur? Kira-kira apa sih yang diukur dalam psikologi itu? Yang diukur atau dievaluasi adalah karakteristik atau ciri-ciri individu. Misalnya, kemampuan akademiknya, pengetahuannya, sikap, kemampuan mengajar, kejujuran, dan lain-lain. Begitu ceritanya. Oke? Oke, lanjut ya, lanjut kita. Ini, kalau menurut Cronbach begitu ya, pencetus pengukuran psikologi ya. Kemudian tes itu adalah prosedur yang sistematis untuk mengamati perilaku seseorang dan mendeskripsikan dengan skala numerik atau sistem kategori. Berdasarkan pendapat dari Cronbach ini, tes itu sama dengan measurement. Kenapa? Karena yang namanya tes, pemberian beberapa pertanyaan yang sistematis untuk dijawab, pasti akan memunculkan angka. Betul tidak? Ya, betul sekali. Nah, kalau itu memang betul, berarti pendapat ini mengatakan bahwa tes itu sama dengan pengukuran dan data bersifat kualitatif atau kuantitatif, bisa jadi kuanti, bisa jadi kuali. Kalau menurut Cronbach begitu ya. Maka, tetapi di sini belum ada yang evaluasinya gitu. Evaluasi tetap proses membandingkan hasil ukurnya ada di sini nih ya, di sini dengan normanya tadi itu, itu disebut dengan evaluasi. Tapi kalau Cronbach itu mengatakan tes itu sama dengan pengukuran. Kenapa tes sama dengan pengukuran? Karena tes itu pasti ketika memberikan pertanyaan, Anda memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada subjek Anda, kemudian pasti munculnya adalah angka setelah itu. Nggak mungkin enggak. Kalau nggak muncul angka, buat apa diukur? Buat apa dites? Betul nggak? Iya, jelas. Semua tes, baik itu skripsi, penelitian maupun tes psikologi, apapun bentuk tesnya pasti keluar angka. Nanti hasil angka itu disebut dengan hasil ukur, baru kemudian dievaluasi, dia itu dapat nilai ABC. ABC itu disebut dengan norma. Atau ketika membandingkan antara hasil ukur dengan normanya adalah evaluasi. Si A dapat B, si D dapat C, dan seterusnya adalah evaluasi. Begitu ya. Oke, lalu Bapak, kira-kira ada macam apa saja yang disebut dengan tes itu? Nah, menurut Cronbach lagi, tes itu ada dua, Rek. Ya, ingat, tes itu ada dua. Yang pertama adalah maksimum performance. Kedua adalah typical performance. Ya. Maksimum performance dan typical performance. Jadi tes itu ana loro rek engko maceme. Awakmu, kamu, kalian, kita semua dalam psikologi itu ada dua itu cuman. Kalau enggak maksimum performance ya typical performance dalam membuat alat ukur itu. Oke? Nah, apa itu maksimum performance? Maksimum performance itu adalah tes yang mengukur performansi maksimal seseorang. Seberapa maksimal dia mampu melakukan itu, seberapa kuat dia mampu melakukan itu disebut dengan maksimum performance. Maksimum performance itu contohnya tes intelijensi, tes bakat, prestasi belajar, UTS, UAS itu adalah bagian dari maksimum performance. Lalu apa Pak bedanya dengan typical performance? Typical performance itu adalah tes yang mengukur performansi tipikal atau ciri-ciri orang tersebut. Beda kan? Kalau yang maksimum tadi itu berkenaan dengan kemampuan seseorang, seberapa mampu dia melakukan hal itu. Namun kalau typical performance itu lebih pada seberapa kuat, istilahnya kira-kira kecenderungan orang itu seperti apa, ciri-ciri orang itu seperti apa, itu typical performance. Paham ya? Oke. Contoh typical performance ini tes minat. Ya iyalah, jelas tes minat itu. Kenapa tes minat itu typical performance? Karena mencirikan seorang minatnya ada di mana? Apakah dia musik, natural, ataukah sosial, ataukah yang lainnya? Ya. Kemudian ada tes sikap. Kemudian ada skala kepribadian. Ini semuanya adalah typical performance begitu. Oke ya. Oke, saya lanjut. Nah, karakteristik tes performansi maksimal itu seperti apa, Bapak? Ada beberapa yang perlu saya jelaskan mengenai karakteristik performansi maksimal gitu ya. Yang pertama adalah
Ciri pertama adalah untuk mengungkap apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dan seberapa baik dapat dilakukannya. Untuk mengungkap apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dan seberapa baik dapat melakukannya. Jadi karakteristik pertama itu adalah ketika tes itu mengungkap apa yang mampu dilakukan oleh orang itu, ya, dan seberapa baik dia mau melakukannya, itu maka disebut dengan maksimum performance. Ada enggak kalau seandainya UTS itu, wes kerja no sakaremu, iso kai iso sakaremu, gitu ya? Ada enggak? Enggak, pasti instruksinya gini, kerjakan sebaik mungkin, secepat mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Itu maksimum. Kenapa? Karena bagian dari maksimum performance. Tes yang digunakan untuk apa? Menggali kemampuan seseorang, begitu, ya. Seberapa baik dia melakukannya. Yang kedua adalah struktur dan tujuan stimulus harus jelas. Pertanyaan struktur, ya, stimulus itu pertanyaannya, ya, tujuannya itu harus jelas. Kira-kira tes ini gunanya untuk apa? Katakanlah tes IQ. Tes IQ ini akan mengukur apa? Mengukur yang namanya kemampuan logika, mengukur kemampuan problem solving dan seterusnya, berpikir dan seterusnya. Itu stimulus harus jelas. Pertanyaannya itu pasti kayak gini. Jelas ya. Ada nggak tes IQ itu pertanyaannya ambigu? Enggak. Semua pertanyaan performansi maksimum itu mesti jelas. Contoh, tes untuk mengetahui kemampuan belajar anak kelas 1 SD. Pertanyaannya, 1 tambah 1 sama dengan pilihannya A2, B3, C berapa? 1 tambah 1 berapa, Mas Wala? Nah, bisa anak saya yang jawab ya. 1 tambah 1, 2 katanya. Kenapa 2? Nah, kenapa? Nah, 1 tambah 2, 3. Kenapa? Tujuannya jelas. Kenapa? Karena mengukur kemampuan dia. Nggak mungkin pertanyaan maksimum performa cuma angka 1. Kemudian Anda tanda tanya gitu. Ya bingung mau jawab apa gitu ya. Mau jawab apa? Contoh saja tes, salah satu tes warteg gitu katakanlah ya. Ada stimulus titik begitu. Titik saja. Anda diminta untuk gambar sakaremu. Karena salah kan bener kan ngono jadinya. Nah, sakaremu mau gambar iki ngene, yo gak salah ya, gak salah. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah bukan maksimum performance. Kalau maksimum performance ya jelas 1 ditambah 1 sama dengan ya 2. Jelas kemampuan apa? Berhitung yang diukur. Paham ya? Maka pertanyaan-pertanyaan tes IQ, kemudian tes bakat, itu semua harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Tes belajar itu harus jelas semuanya. Ketiga adalah jawaban dipilah benar dan salah. Kalau dia pilihannya 3 maka salah. Kalau pilihannya 2 maka benar. Oke, itu ciri-ciri dari maksimum performance. Kemudian cara pemberian skor dan waktu diberitahu. Jadi nanti diberitahu ya cara pemberian skornya bagaimana, waktunya juga waktu terbatas berapa menit, setengah jam dan seterusnya. Didorong untuk memperoleh skor tinggi, jelas harus memperoleh skor tinggi, gak boleh sakaremu skormu wis kerjakan sebisamu lah, terserah kamu lah, nggak mungkin. Tapi kerjakan semampumu, maksimum performance. Kemudian kondisi fisik dan kondisi psikologis menentukan berjalan. Kalau kalian dalam kondisi sakit, jangan pernah tes maksimum performance. Kenapa? Drop Anda cepatnya. Kenapa? Karena Anda kurang mampu di sana, konsentrasinya kurang, sehingga apa kemampuan Anda untuk bekerja secara maksimal itu berkurang, sehingga mempengaruhi apa hasil Anda. Begitu pula ketika Anda UAS, katakanlah Anda sedang memikirkan, waduh rek gak tidur aku rek ngono ya. Waduh pusing Anda gitu ya. Kemudian Anda terbawa ke ujian Anda, maka ujian Anda akan mendapatkan nilai jelek biasanya. Kenapa? Karena Anda tidak konsentrasi untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena itu butuh yang disebut dengan maksimum performance. Sama hanya ketika anak kecil gitu ya, tes UTS gitu. Katakanlah anak saya tes UTS gitu, kelas 1 SD, baru masuk. Kemudian ketika dia nggak konsentrasi, kita paksakan, wah nilainya semrawut. Tapi kalau dia konsentrasi betul ya, nggak terdistraksi oleh gangguan di luar situ gitu ya, maka hasilnya bagus. Kenapa? Karena maksimum performance. Gitu ya. Itu ciri-ciri dan maksimum performance. Oke. Nah, lalu karakteristik performance apa? Pertama, untuk mengungkap kecenderungan reaksi atau perilaku individu ketika berada dalam situasi tertentu, ya. Stimulus ambigu memungkinkan diinterpretasi subjektif yang subjek tidak tahu. Contoh tes warteg tadi, titik gitu ya, kemudian ada gambar seret katakanlah, suruh gambar apa terserah. Kemudian pertanyaan gini, aku adalah seorang yang rajin belajar. B,
aku adalah seorang yang kreatif. Anda diminta untuk milih yang mana? Terserah mau milih A atau mau milih B, terserah. Kenapa? Karena itu nggak ada jawaban salah atau benar. Yaitu ciri-ciri Anda. Maka tes psikologi, kalau itu bukan tes IQ atau tes bakat, semuanya adalah typical performance. Contoh, tes RO, tes gambar bercak-bercak tinta begitu ya. Tes TAT, Thematic Appraisal Test. Kemudian Anda disediakan gambar, Anda disuruh bercerita, Anda dilihat ceritanya, dari ceritanya itu Anda akan diketahui kepribadian Anda. Tanda tangan, katakan grafologi itu adalah bagian dari typical performance. Jawabannya tidak dipilah benar dan salah, tapi menurut norma tertentu. Jadi ketika Anda nilai sekian, maka ternyata kepribadian Anda adalah X. Ketika nilai sekian, kepribadian adalah Y. Ketika nilai sekian, kepribadian adalah AB. Itulah disebut dengan typical performance. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, oke. Aktual gitu ya. Maka belajarnya rajin ketika Anda memahami materi, kemudian Anda bisa menjawab semua pertanyaan dengan bagus gitu ya, maka kemungkinan hasil tes Anda bagus. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari performasi maksimum seorang, dan itu bagian dari abilitas aktual yang membutuhkan belajar dulu, bukan potensial tapi kemampuan dalam belajar. Maka yo belajar kudu nih supaya UTS UAS yo kudu belajar. Kenapa? Karena dilihat bagian dari abilitas aktual. Kalau psikotes dan psikologi nggak bisa belajar karena memang itu potensi Anda begitu ya. Kemudian ini contoh kognitif adalah tes kepribadian, ada 16 BF, Bikostik, BFP, Big Five Personality, tes Rosa, tes Wartek, TAT dan seterusnya. Itu adalah bagian kepribadian ya. Nanti kawan-kawan belajar ini kok di materi-materi selanjutnya di mata kuliah psikodiagnostik ya. Ini sangat materinya ini. Skala sikap, skala efikasi diri nanti biasanya buat skripsi, skala kepercayaan diri, skala kebahagiaan dan seterusnya. Tes minat ya, bakat minat, kalau bakat adalah performasi, kalau minatnya itu adalah tipikal, RMIB gitu ya. Kemudian skala afek dan seterusnya, ini adalah bagian dari non-cognitive test. Oke? Begitu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Oke, simak lagi pada tahap berikutnya. Mudah-mudahan Anda paham tentang apa itu tes, measurement, dan evaluasi. Kemudian macam-macam tes itu ada 2, maksimum performance dan typical performance. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.